야, 야, 기호야. 뭐하냐? Halo brother, aku Hans. Ada film yang akan membuat kalian geleng-geleng kepala. Kok bisa ada keluarga yang macam ini? Untuk kalian semua hukumnya wajib miringkan HP, gunakan headset, jangan lupa goreng dan copy paste-nya. Dan inilah. Nanti dulu, jangan spill lah, sabar. Cerita ini dimulai dengan gambaran sebuah keluarga yang sederhana, yang terdiri dari ayah bernama Pak Kim, si ibu bernama Ji-Hok, dan dua orang anak putra-putrinya bernama Ki-wo dan Ki-jung. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah sempit dan juga cukup rendah dibandingkan rumah di sekitarnya. Saluran telepon dan wifi pun hanya menumpang milik tetangganya, sama kayak kita. Pak Kim dan Bu Ji-Hook tidak memiliki pekerjaan tetap, termasuk kedua anak mereka yang sudah dewasa juga belum memiliki penghasilan sendiri. Saat ini mereka hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaan serabutan, yaitu melipat dus tempat pizza. Bayarannya pun tak begitu banyak, bahkan saat pekerjaannya tak rapi ataupun tidak sesuai dengan ketentuan, maka bayaran yang diterima pun akan dikurangi. Di sore hari Ki-wo kedatangan temannya, kita panggil saja Mas Park. Seorang pemuda pintar dan ganteng. Kedatangan Mas Park tak lain adalah untuk bersilaturahmi dan memberikan sebuah batu antik untuk Ki-wo. Setelah mereka mengobrol bersama, Mas Park mengajak Ki-wo untuk ngopi di kafe dekat rumahnya. Usut punya usut, ternyata Mas Park ingin meminta bantuan kepada Ki-wo. Mas Park meminta Ki-wo untuk menggantikan dirinya selama kuliah di luar negeri. Sementara ia masih memiliki tanggung jawab mengajar les privat bahasa Inggris kepada seorang siswa SMA bernama Dahye. 많잖아. 구주에 나 같은 백수한테 부탁을 안 해. 나 진지해. 무슨 날 받겠냐 이 말이지. 난 대학생이 아닌데. 구라를 좀 치지 뭐. Ia Mas Park terus membujuknya, bahkan ia telah merekomendasikan Ki-wo kepada keluarga Dahye. Hingga pada akhirnya Ki-wo mengiyakan permintaannya. Nasib keluarga ini pun dimulai dari sini, dan inilah parasit. Keesokan harinya sebelum Ki-wo berangkat ke rumah Dahye, terlebih dahulu ia menyiapkan berkas pendukung seperti ijazah palsu, piagam palsu, dan berkas pendukung lainnya yang telah dibuat oleh adiknya si Ki-jung. Sebagai lampiran pendukung bahwa Ki-wo pantas untuk mengajar les bahasa Inggris. Ki-wo pun berangkat ke rumah Dahye. Ia terkejut setelah mengetahui bahwa anak yang akan diajarinya adalah anak orang kaya raya. Ki-wo pun langsung disambut hangat oleh asisten rumah tangga ini, sebut saja Bu Ijem tanpa but. Bu Ijem kemudian mengantarkannya ke sang majikan, dan kita panggil saja Bu Sin. Sebelum Ki-wo diterima sebagai guru pengganti, Bu Sin ingin memastikan bahwa Ki-wo benar-benar seorang pengajar yang ahli. Maka di hari pertamanya ini, Bu Sin akan memantau les tersebut. Setelah disepakati, Bu Sin langsung mengantarkan Ki-wo ke kamar anak pertamanya. Tanpa basa-basi, Ki-wo langsung mengajarinya mengerjakan soal, sementara Bu Sin mengawasinya dari samping. Saat proses belajar berlangsung, Dahye nampak tertarik dengan guru barunya ini. 매달 요맘대로 하고요. 수업은 월수금 3번 2시 하다가 물가 상승률 봐서 약간 올렸어요. 감사합니다. Ia sebelum pulang Ki-wo diajak untuk makan seblak dulu. Lalu tiba-tiba muncullah anak kecil yang ternyata dia adalah adiknya Dahye yang bernama Dason. Sebagai anak kecil, Dason sangat aktif dan petakilan. Bocil ini sangat tertarik dengan suku Indian. Selain itu, Dason juga memiliki bakat seni, di antaranya adalah melukis. Ki-wo pun memiliki ide untuk membujuk Bu Sin agar anaknya itu bisa dididik dan dilatih untuk mengembangkan bakat seninya. Dengan keahlian dalam meyakinkan dan mempengaruhi orang, Ki-wo pun mengatakan, 제 사촌의 과 후배 중에 그 제시카라고 한국 다시 나온 친구가 있는데요. 일리노이. 그런데요. 뭐 이쪽 업계선 나름 신선한 케이스 다 커버해주는. 어머, 너무 궁금하네요. 어떤 setelah pulang Ki-wo langsung ingin melaksanakan rencana liciknya dengan adiknya Ki-jung. Hingga pada pertemuan berikutnya, Ki-wo mengajak adiknya Ki-jung yang menyamar menjadi Jessica, si guru seni. Mereka pun langsung menemui Bu Sin. Sebelum kelas seni dimulai, Bu Sin menjelaskan karakter putra bungsunya, di mana sang anak memiliki minat tinggi terhadap seni, khususnya seni lukis dan juga minat terhadap suku Aborigin. Sedangkan Ki-wo minta izin pergi ke kamar Dahye untuk memulai kelas bahasa Inggrisnya.
Dahya yang sebelumnya mengintip pembicaraan mereka bertiga kemudian menaruh curiga kepada Kiwo. Dia mengira bahwa Jessica adalah pacar Kiwo, namun Kiwo menepis anggapan itu. Nampaknya Dahya dari sini menaruh rasa cemburu terhadap Jessica. Kiwo pun sadar akan hal itu. Mereka saling memandang satu sama lain lalu sudahlah. Pertemuan dua bibir pun terjadi. Setelah itu mereka melanjutkan sesuatu yang lebih serius. Belajar maksudnya ngeres. Di ruangan lain, Dason nampaknya sudah selesai belajar seni dengan Jessica. Rencana licik Jessica pun dibuat lagi. Jessica mengajak Busin untuk berbicara empat mata. Busin nampak tegang. Jessica pun mengatakan bahwa dirinya ahli dalam seni terapan dan juga psikologi anak. Dari keahlian itu, ia telah mempelajari karakter dan sifat Dason. 다송이한테 무슨 일이 있었나요, 1학년 때? Busin langsung kaget dan nampak wajah trauma terpancar dari ekspresinya. Namun Jessica tak ingin menanyakan lebih. 독특한 형태를 그려놨죠, 다송이가? 네. 스키조프레니아 존이라고 해서 신경정신과적 징후가 잘 드러나는 곳으로. 이게 다 다송이 마음속의 블랙박스인 겁니다. Busin yang terlanjur panik dan takut anaknya kenapa-napa akhirnya menyanggupi penawaran Jessica untuk menawarkan jadwal pertemuan 4 kali dalam seminggu untuk kelas Dason. Sangat licik. Setelah obrolan mereka selesai, tak lama kemudian pulanglah suami Busin, sebut saja Pak Dongki. Ia seorang petinggi di perusahaan elektronik ternama. Pak Dongki pun dikenalkan dengan Jessica. Setelah basa-basi bau tai selesai, sopir pribadi Pak Dongki diminta untuk mengantarkan Jessica pulang ke rumah. Namun saat di perjalanan, 백 앞에까지 쭉 모셔다 드려도 될까요? 해화역까지만 태워다 주세요. 벤츠로 쭉 가시죠. 저 해화역 3번 출구에서 남자친구 만나기로 했거든요. ia tak lama kemudian tanpa sepengetahuan si supir, Jessica melepaskan cawat bolongnya yang sudah 2 hari tak dicuci dan menaruhnya di sela-sela kursi belakang. Gimana? Mantap bukan? Filmnya bukan cawatnya. Yuk lanjut, ini masih awal. Oke. Keesokan harinya, Kiwo sekeluarga makan siang di suatu kantin. 세팅을 하긴 했거든. 그럼 바로 시작하는 거네. 너 어저께 쌍훈이한테 뭐 어떻게 한 거냐? 아니 뭐 인터넷에서 미술 치료? 검색한 거 썰 좀 풀었더니. Dan di malam berikutnya saat Pak Dongki pulang kerja dan diantar sopir pribadinya, tengas-tengus bau terasi dan tampak sengaja ia menemukan barang antik di mobilnya. Sesampainya di rumah, Pak Dongki menceritakan ke istrinya tentang penemuan ilmiahnya tersebut. Lalu mereka mencurigai bahwa sang sopir pribadinya telah bercocok tanam di dalam mobil kesayangannya. Pak Dongki kecewa dengan si sopir dan ingin agar istrinya memecat sang sopir pribadinya. Dari kejauhan Jessica mendengar obrolan mereka sekaligus memastikan bahwa perangkapnya telah berhasil. Jessica lalu menemui Busin dan Pak Dongki untuk pamit pulang. 지난번 밤에 왜 윤기사가 차로 태워다 준 날 있었잖아요. 저희 집 대문 앞에 내려주시겠다고 고집을 부리시더라고요. 그 새끼가 아니요, 제가 해화역에서 내렸죠. 잘했어. Ya, Busin pun lega. Ia lalu mengatakan bahwa ada insiden yang membuat Pak sopir harus dipecat. Meskipun Busin tak menceritakan detail masalahnya ke Jessica, otak licik picik kiplik 7 turunan Jessica pun dimulai lagi. 큰아빠 댁에서 일했던 기사분이 딱 그랬는데 김기사님이라고. 그런 분이 계세요? 네, 성격 자체가 너무 온화하셔서. 관심이 가는데 만나뵐 수 있을까 혹시? 진짜. Busin nampak tertarik dengan sosok Pak Kim yang diceritakan Jessica, tentunya untuk menggantikan secepatnya sopir sebelumnya. Keesokan harinya Kiwa mengajak ayahnya ke showroom mobil. Lalu ia mengajari sang ayah mengenai fitur-fitur yang ada di dalam mobil modern, tentunya agar sang ayah terlihat seperti sopir berpengalaman. Siang harinya ayah Kiwa menemui Pak Dongki di tempat kerjanya, tak lain untuk mengenalkan diri sebagai sopir baru yang menggantikan sopir sebelumnya. Saat pulang kerja pun tiba, Pak Kim mengantarkan bosnya ke rumah. Sambil menyetir mobil, Pak Kim menceritakan bahwa dirinya telah lama menjadi seorang sopir. Bahkan sewaktu ia lahir, bapaknya sudah mendaftarkannya SIM A. Pak Dongki pun nampak nyaman dengan setiran Pak Kim, sampai terlebih minuman yang ia pegang tak tumpah. Dan ini menunjukkan kalau sopir barunya itu enak dan semut. Ia langsung merasa cocok dengan kinerja sopir barunya tersebut. Di tempat lain, rembukan kemungkaran sedang dilaksanakan. Kiwo, Kijung dan ibunya sedang membahas sosok pembantu Pak Dongki yang bernama Bu I Jembut. Aduh, keceplosan.
keceplosan. Setelah beberapa hari bekerja sebagai guru les di rumah Pak Dongki, Kiwo dan Kijung tentu memiliki info mengenai sosok Bu Ijem. Ya, Bu Ijem ini adalah pembantu dari keluarga Dangjo yang dulu menempati rumah ini sebelum Pak Dongki membelinya. Saat keluarga Dangjo pindah dan rumah ini dibeli oleh Pak Dongki, Bu Ijem pun kemudian menjadi pembantu Pak Dongki. Lalu Kiwo mendengar dari Dahye bahwa Bu Ijem alergi dengan buah persik. Jika badannya terkena buah persik, maka ia akan menggigil dan batuk-batuk. Atas informasi inilah Pak Kim, Kiwo, dan Kijung menyusun strategi agar Bu Ijem tak betah di rumah itu. Dan harapannya baik Pak Dongki maupun Bu Sin akan memecat Bu Ijem. Keesokan harinya, mereka langsung menjalankan strategi yang sudah diatur. Diawali Kiwo yang menaburkan bubuk buah persik ke badan Bu Ijem. Sontak Bu Ijem langsung batuk-batuk. Giliran Pak Kim yang sedang mengantar Bu Sin pun mulai melancarkan siasatnya. Pak Kim pun mengatakan bahwa kemarin ia melihat Bu Ijem sedang periksa di puskesmas yang konon katanya Bu Ijem didiagnosa terkena penyakit TBC. Mendengar hal itu, Bu Sin langsung khawatir dengan kesehatan keluarganya. Sesampainya di rumah mereka, Bu Sin dan Pak Kim melihat Bu Ijem sedang batuk parah. Biar semakin meyakinkan, Pak Kim diam-diam mengambil tisu yang habis dipakai oleh Bu Ijem dengan menambahkan sedikit saus agar terlihat seperti darah. Bu Sin pun tambah yakin bahwa pembantunya itu telah terkena penyakit TBC. Ya, lalu Bu Sin dengan berat hati memberhentikan Bu Ijem dari pekerjaannya, meskipun ia sudah lama mengabdi di rumah ini. Siasat licik berikutnya terus berlanjut. Keesokan harinya saat pulang kerja, Pak Dongki dan Pak Kim saling mengobrol. Bahan obrolannya tentang berhentinya Bu Ijem dari pekerjaannya. Pak Dongki tentu akan kerepotan jika tak ada pembantu di rumahnya. Lalu Pak Kim memberikan sebuah kertas kecil yang berisi nomor handphone sebuah perusahaan penyedia jasa asisten rumah tangga. Dan Pak Dongki nampak tertarik dengan penyedia jasa itu. Beberapa hari kemudian benar saja Bu Sin menghubungi nomor perusahaan penyedia jasa asisten rumah tangga yang diberikan suaminya. Dan yang menjadi pembantu baru yaitu Bu Jihok. Siapa lagi kalau bukan ibu dari Kijung dan Kiwo. Strategi yang luar biasa. Dengan demikian keluarga Pak Kim sudah memiliki pekerjaan semua di rumah Pak Dongki. Tentu tanpa sepengetahuan Pak Dongki maupun anggota keluarga yang lain bahwa para pekerja di rumahnya adalah satu keluarga luar biasa. Suatu hari Pak Dongki akan mengadakan kemah keluarga yang tak lain sebagai hadiah untuk putra kecilnya Dason yang akan ulang tahun, sehingga semua anggota keluarga harus ikut kecuali Bu Jihok yang harus menunggu rumah ini. Setelah keluarga kaya raya yang lugu itu berangkat, tak lama kemudian semua anggota keluarga Pak Kim sudah ada di rumah besar itu. Mereka mulai menikmati fasilitas yang ada di rumah ini selayaknya milik rumahnya sendiri. Keluarga Pak Kim nampak menikmati saat-saat bersamanya di rumah sang majikan. Di antaranya makan bersama, mabuk dan ngemil. Mereka sudah menganggap layaknya rumah sendiri tanpa memikirkan lagi kebersihan rumah. Belum lama mereka menikmati kebersamaan di rumah mewah ini, tiba-tiba bel berbunyi dan nampak dari kamera CCTV ada tamu yang datang. Yang ternyata tamu itu adalah Bu Ijem. Bu Ijem meminta izin masuk kepada Bu Jihok untuk mengambil barangnya yang ketinggalan di basement dapur. Bu Jihok dan lainnya nampak kebingungan karena mereka tak menduga akan ada tamu yang tak diundang. Akhirnya Bu Ijem diizinkan masuk. Ia langsung masuk menuju ke basement dapur, sedangkan Bu Jihok menunggu di tempat lain. Di sisi lain, Kiwo, Kijung dan Pak Kim berusaha sembunyi agar Bu Ijem tak mengetahui keberadaan mereka. Karena sudah lama menunggu, Bu Jihok penasaran dengan yang dilakukan Bu Ijem di bawah. Ia pun menyusulnya ke basement dapur dan ternyata ada ruangan bawah tanah yang cukup luas berada di bawah dapur. Ruangan ini merupakan bunker rahasia yang biasa dibuat oleh orang kaya untuk bersembunyi jika terjadi perang besar. Kiwo dan yang lainnya juga mengendap-endap ikut turun ke basement untuk mengetahui apa yang ada di bawah. Bu Jihok terus turun ke bawah dan dia nampak sangat kaget saat melihat bahwa ada seorang pria yang tinggal di ruangan ini. Pria tua ini tak lain adalah suami Bu Ijem. Dia sudah tinggal di bunker ini selama 4 tahun tanpa sepengetahuan keluarga Pak Dongki. 부르유끼리 이러지 말자 언니야. 저희 집도 없고 돈도 없고 빚만 있어요. 쟁이들이 지치지를 않아.
그놈들 진짜 아직도 쫓아다니. Namun Bu Jihok mengancam akan melaporkan hal ini ke kepolisian. Bu Ijem pun terus memohon agar Bu Jihok mengerti akan keadaan suaminya. Namun saat pembicaraan mereka belum selesai, Kiwo terpeleset dan membuat yang lainnya pun ikut terjatuh. Ya, persembunyian mereka terbongkar. Bu Ijem langsung merekam mereka dengan HP-nya. Ia langsung menyadari bahwa mereka adalah satu keluarga pembohong. Giliran Bu Ijem yang mengancam akan mengirimkan video tersebut kepada mantan majikannya. 에이 씨발 이 가족들아. 걔같이 술이나 처먹고 남구현자 선생님의 예술원이 숨어 있는 전송 버튼이 완전히 무슨 미사일 버튼. Namun saat Bu Ijem dan suaminya lengah, Pak Kim dan lainnya langsung menyerang dan berusaha merebut HP milik Bu Ijem. Suasana semakin menegangkan tatkala telepon rumah pun berbunyi. Ya, ternyata Busin mengabari bahwa kemahnya gagal karena hujan deras. Dan saat ini sedang perjalanan pulang, Busin pun juga meminta pembantunya untuk memasakkan ramdon. Sontak Bu Jihok dan lainnya berusaha membereskan rumah sekaligus menyiapkan makanan majikannya. Di tempat lain Pak Kim sudah mengamankan Bu Ijem dan suaminya di bunker rahasia, sedangkan Kiwo bersembunyi di bawah tempat tidur milik Dahye. Saat sang majikan sudah datang, Bu Jihok sudah menyiapkan masakannya. Di saat Busin sedang makan, Bu Ijem berusaha naik ke atas untuk melaporkan kebohongan ini ke Busin. Namun belum ia sampai ke ujung pintu bunker, Bu Jihok langsung menendangnya dan membuat Bu Ijem terjatuh ke lantai bawah hingga kepalanya terbentur tembok. Pak Kim kemudian mengamankan Bu Ijem di dalam bunker. Saat sudah larut malam, Pak Kim dan lainnya berusaha untuk keluar, termasuk Kiwo dan Kijung. Namun saat mereka mau keluar, tiba-tiba Dason muncul dan lari ke halaman belakang. Ia mau mendirikan tenda camping dan bermalam di tenda itu. Busin dan suaminya akhirnya tidur di ruangan keluarga sambil mengawasi putranya yang sedang camping di halaman belakang itu. Kiwo, Kijung, dan Pak Kim harus terjebak di bawah meja tepat di bawah Busin dan Pak Dongki tidur. Saat Pak Dongki dan Busin terlelap, Pak Kim dan yang lainnya merayap untuk keluar. Mereka pun pada akhirnya berhasil kabur dari rumah mewah itu walaupun di luar sedang hujan lebat. Pak Kim dan kedua anaknya pulang ke rumah mereka. Hanya saja naas, ternyata rumah mereka sudah terendam banjir. Semua barang-barang mereka pun terendam. Si Kiwo hanya menyelamatkan batu pemberian temannya, Mas Pak. Kembali lagi ke bawah bunker, Bu Ijem nampak sudah sakratul maut akibat benturan keras di kepalanya. Sedangkan suaminya tak bisa berbuat apa-apa karena kedua tangan dan mulutnya terikat. Tiba-tiba Dason melihat pintu di dapur sejak tadi kedap-kedip kelap-kelip. Karena ia memiliki hobi kemah, ia pun mencoba memahami kelap-kelip lampu dapur itu sambil membuka buku saku pramuka miliknya. Akhirnya ia tahu ternyata kelap-kelip di lampu itu merupakan sebuah sandi Morse yang berarti TOLONG, tolol. Ya, suami Bu Ijem adalah orang yang membentur-benturkan kepalanya ke sekelar lampu dapur. Sementara Pak Kim yang sangat sedih melihat rumahnya sudah terendam banjir, ia hanya bisa menyelamatkan beberapa barang saja. Penduduk sekitar pun akhirnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman, yaitu di sebuah stadion. Keesokan harinya Busin dan keluarga akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Dason. Busin pun mengundang Jessica dan Dahye tentunya mengundang Kiwo. Pesta akan dilaksanakan di halaman belakang rumah ba'da zuhur. Para tamu undangan pun sudah datang dan berkumpul di halaman belakang. Sedangkan Kiwo masih di atas bersama Dahye untuk sekedar berciuman. Lalu Kiwo meminta izin pergi ke bawah sambil membawa batu pemberian Mas Pak. Tak disangka ternyata Kiwo pergi menuju bunker bawah tanah. Ia ingin memeriksa keadaan Bu Ijem dan suaminya. Namun saat ia mau turun, tiba-tiba batu yang ada di tangannya terjatuh menggelinding ke ruang bunker. Ia pun menuruni lantai bunker. Saat sampai di bawah,
Akhirnya suami Bu Ijem kemudian berjalan keluar rumah menuju tempat diadakannya pesta ulang tahun. Ia langsung menerobos masuk ke tengah pesta. Dengan wajah penuh amarah, suami Bu Ijem langsung menusuk Jessica dengan sebilah pisau. Semua orang berhamburan karena takut. Pak Kim yang melihat putrinya terluka langsung berusaha menolongnya. Bu Ji-hook berusaha melawan suami Bu Ijem. Pak Dong-ki meminta Pak Kim untuk segera membawa Jessica ke rumah sakit. Namun Pak Kim hanya diam pelangap-pelongo sambil menahan luka putrinya. Iya, dan entah apa yang dipikirkan Pak Kim, ia kemudian menusuk dada Pak Dong-ki hingga meregang nyawa. Pak Kim pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ki-wo telah sadar dari komanya. Namun saat sudah siuman, sudah ada pihak kepolisian yang menunggunya dengan berbagai pertanyaan penyidikan. Ki-wo hanya tertawa mendengar ocehan dari pihak penyidik. Ya, Ki-wo mengalami gangguan kejiwaan alias stres atau sedeng. Pada akhirnya Ki-wo dan ibunya menjalani sidang atas kasus penyerangan di rumah Pak Dong-ki. Beruntung, mereka hanya mendapatkan hukuman rehabilitasi. Di sisi lain, hingga saat ini mereka tak tahu keberadaan Pak Kim setelah terjadinya insiden penyerangan itu. Selain itu, Ki-wo dan ibunya sesekali mengunjungi pemakaman Jessica. Beberapa tahun kemudian, Ki-wo melihat keadaan rumah mewah tempat dulu keluarga mereka bekerja di situ. Ia melihat dari kejauhan, salah satu lampu rumah itu pun kelap-kelip kedap-kedip. Ia pun mencoba menerjemahkan apa artinya. 아들아, 너라면 혹시 이 편지를 읽을 수도 있겠구나. 출신이니까 혹시나 싶어서 이런 식으로 편지를 써. Ya, ternyata Pak Kim tinggal di bunker bawah tanah itu sejak peristiwa penyerangan Pak Dong-ki. Yang saat ini rumah itu dihuni oleh seorang pengusaha asing. Film pun selesai. Dari film ini kita belajar bahwa apapun usahanya kalau dicapai dengan cara merugikan orang lain, menyakiti orang lain, tak ada kata bahagia di sana. Janganlah sampai kita jadi parasit. Akhirnya aku Hans dan kru Koma TV undur suara. Assalamualaikum.